nanti kita akan bahas pelan-pelan tentang piramida produksi peternakan ini. Nah, ini ya. Piramida produksi peternakan. Namanya juga piramida, jadi bentuknya ya ini ya, piramid. Keberhasilan peternakan sangat ditentukan oleh 3 faktor yang sangat penting. Jadi kalian nanti kalau mau jadi sukses ya dalam bidang peternakan itu, ingatlah bahwa keberhasilan usaha peternakan itu ada faktor yang sama pentingnya. Jadi ini sangatlah berkaitan satu sama lain. Jadi kalau salah satu ini itu tidak bagus kayak gitu ya, jelek tatanannya kayak gitu ya, breedingnya jelek atau salah satunya itu jelek, itu jangan harap nanti bisa berhasil dalam dunia usaha peternakan. Baca faktornya, yang pertama adalah breeding atau kawinan ya, atau pemuliabiakan. Yang kedua adalah feeding atau pakannya. Yang ketiga adalah manajemennya, tata dalam bidang usaha peternakan. Ya. Jadi 3 piramida produksi peternakan itu keberhasilan akan berhasil ya, itu jika memenuhi 3 persyaratan ini, faktor pentingnya ini. Pertama, pakannya dan manajemen kelolanya dalam usaha. Kalau salah satu ini amburadul, jangan harap gitu ya, bisa terjun usaha peternakan, yang ada bangkrut kamu nanti. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah feeding atau pakannya. Pakan. Kalau food kayak gitu ya. Kalau feed, pakan itu ternak, kalau pangan itu untuk pangan dan pakan itu beda ya. Beda pakan ternak, pangan manusia. Selanjutnya, kontribusi pakan dalam biaya produksi di suatu usaha peternak. Biaya pakan itu memakan 70 dalam total biaya produksi. Jadi kan ini sangatlah tinggi kayak gitu ya. Karena ini itu untuk memenuhi kebutuhan dari ternak kita. Jadi dia mensuplai biaya produksi itu 70% sendiri kayak gitu. Betapa pentingnya pakan ini kayak secara logikanya kayak gitu. Kalau enggak dikasih makan ya jangan harap ternak bisa berkembang biak dan menghasilkan output yang terbaik. Terus selanjutnya berkaitan dengan pakan ya. Maka kalau kita itu ngomongin tentang pakan ya, atau kalau manusia itu pangan, maka kita itu dihadapkan pada masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, kuantitatif, jumlah ya. Mengenai jumlah pakannya. Terus kualitatif, tentang kualitas dari pakannya. Terus yang ketiga masalah kontinuitas atau keberlangsungan kayak gitu. Dan yang keempat adalah keseimbang pakannya.
yang di dalam terkandung di dalam pakan tersebut. Bahas tentang pakan itu dipastikan ya kuantitasnya terpenuhi ya, tidak langka kayak gitu ya. Nah itu tentang kuantitas jumlahnya kayak gitu, karena akan digunakan terus menerus ya, kontinuitas tadi. Yang kedua menyangkut kualitatif atau kualitas dari pakannya. Yang ketiga itu kuantitas, ketika jumlah itu banyak dan ada terus kayak gitu ya. Nah itu dibutuhkan terus itu ya, berarti harus pakan itu lanjutan kayak gitu ya. Jangan sampai pakan misalnya pakan alternatif kayak gitu ya. Alternatif itu contohnya tepung bekicot misalnya. Pada itu adalah musiman kayak gitu, misalnya musim hujan kalau kemarau nggak ada bekicot. Ya memang proteinnya tepung bekicot itu tinggi, tapi kita lihat dulu kalau masalah pakan harus dicek dulu kuantitasnya. Kalau tepung bekicot itu kuantitas dia, namanya juga pakan alternatif kayak gitu. Terus kualitasnya oke punya kayak gitu ya, lengkap asam aminonya, esensialnya bagus dia. Kayak gitu. Yang ketiga mikir lagi kontinuitasnya, apakah tepung bekicot itu tersedia terus menerus kah kayak gitu. Ternyata kan enggak, musiman kayak gitu ya, hanya untuk alternatif saja misalnya kayak gitu. Nah kalau ngomongin tentang pakan itu ya harus dicek dulu kualitas, kontinuitas, dan keseimbangan pakannya. Ada 4 yang harus dicek. Nah kayak gitu ya. Terus selanjutnya terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan pakan. Nah, istilah-istilahnya apa? Yang pertama adalah bahan pakan. Bahan pakan. Bahan makanan ternak ya. Bahan pangan. Berarti bahan makanan untuk manusia. Kayak gitu ya. Arah pikirannya ke sana ya. Segala sesuatu yang dapat kepada ternak, ya, baik bahan organik maupun anorganik, yang diberikan sebagian atau seluruhnya, itu dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatan dari ternak. Itu di bahan pakan. Apapun ya, segala sesuatu yang diberikan ke ternak dan dia itu mau masuk ke mulut, masuk ke apa itu sistem pencernaan dengan baik, dicerna tanpa mengganggu kesehatan ternak, itu adalah bahan pakan. Ya sama, bahas tentang bahan pangan kayak gitu ya. Semua bahan yang masuk ke dalam mulut manusia ya, semua bahan ke mulut manusia melewati proses pencernaan kayak gitu tanpa mengganggu kayak gitu disebut pangan. Gitu ya. Bahan itu kan bisa bahan organik kayak gitu. Kalau suatu pengen punya jalannya waktu ya, karena masalah kesehatan itu dan nomor 1 di ya buat apa sih banyak uang sih, lebih penting daripada uang kayak gitu ya. Itu sudah masuk ke ranah nomor 1 semenjak pandemi ini terjadi kayak gitu kan. Terus kalian punya ide, oh Bu saya mau usaha dalam organik misalnya. Jadi
organik, telur organik gitu ya. Terus daging kayak gitu. Atau daging sapi loh. Sapi yang kasih bahan pakan selain dari alam. Nah, itu masuk golong sapi organik kayak gitu ya. Feed grass atau apa. Dikasih makan yang hijauan di padang rumput tanpa dia disuntik hormon, tanpa apa itu dan anorganik lainnya kayak gitu ya. Nah, itu semua jadi organik kayak output dari dunia peternakan yang sehat kayak gitu ya, organik. Ya memang mahal gitu ya. Kalau saya itu beli apa itu? Kalau mau buat ini loh, apa bone ya, bone broth itu kayak sejenis kalap gitu ya. Nah, itu buat kolagen kayak gitu ya. Saya tuh kayak gitu, tapi dari sapi yang kayak gitu ya, ada label organiknya. Itu tulang sumsum tulangnya itu harganya 150. Kalau untuk aja kayak gitu. Tapi udah ada labelnya kayak gitu ya. Karena memang saya konsumsi pribadi, memang ini saya milih yang berlap grass feed yang dipakan secara organik kayak gitu. Terus kalau telurnya itu kampung tapi yang free range, jadi dia diliar tanpa dikasih dan lain sebagainya. Itu juga telur organik itu ya. Satunya itu 7.000 gitu. Kayak akan apa itu? Itu ya, omega 3 itu bagus sekali telurnya itu. Kayak gitu. Nah, biasanya kesehatan kayak gitu ya. Karena investasi ke depan kayak gitu ya. Menua dalam keadaan sehat dan bahagia. Goalnya kan itu ya. Jadi kalau sudah tetap bahagia, tetap sehat kayak gitu ya, tanpa kayak gitu. Karena memang apapun yang dikonsumsi kita itu pengaruh 30 tahun ke depan kayak gitu. Terus berhati-hati kalau saya makan kayak gitu ya. Saya udah lupa rasanya, udah lupa rasanya apa itu putih kayak gitu, udah lupa kayak gitu. Udah 3 tahun berjalan ini kayak gitu ya. Jadi makan disaring kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Goalnya nanti peternakan gitu ya. Terus lanjut makan atau zat makanannya. Juga zat makan ini berarti dia kimiawinya. Nah, gitu. Bagian dari bahan pakan dapat dicerna, diserap dan dimanfaatkan bagi tubuh 6 yang terdiri dari air, mineral, karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Jadi bahan pakan mengandung mineral, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Protein dan vitamin. 6 ini. Jadi yang setelah dicerna itu bisa diserap, setelah diserap dalam tubuh itu dimakan oleh tubuh ternak kayak gitu ya. Sama ketika kita bilang zat pangan dalam makanan kita kayak gitu ya. Contohnya kita mau mengkonsumsi telur kayak gitu. Telur itu terdiri dari mineral, lemak, protein, esensial vitamin kayak gitu ya. Jadi apa
Kalau karbohidratnya itu sedikit dia itu, cuman 4 ya, persennya. Jadi yang paling kalau telur itu protein ya. Kayak gitu. Jadi memang ada 6 zat pangannya kayak gitu. Terus ransum itu campuran ya. 2 atau lebih bahan pakan disusun untuk memenuhi kebutuhan selama 24 jam. Selama 1 hari. Kayak gitu ya. Namanya juga ransum ya. Ransum itu terdiri dari kayak gitu. Campuran apa? Bahan pakan kayak gitu ya. Namanya campuran itu masih lebih dari gitu. Misalnya Ahmad punya peternak. Nah dia nyusun ransum ya. Ahmad nyusun ransum untuk kebutuhan sapinya 4 jam. Terdiri dari apa aja? Misalnya dikasih tepung ikan, dikasih bungkil kelapa, terus dikasih sumber karbohidratnya singkong misalnya, dikasih premix. Nah kayak gitu misalnya, 4 ini bahan pakannya. Nah tepung ikan berarti ke kayak gitu ya. Terus bungkil kelapa, nah karbohidratnya tadi pakai singkong kayak gitu. Terus premixnya pakai mineral kayak gitu ya. Nah, jadi dari beberapa bahan pakan, nah Ahmad ini menyusunnya terdiri dari 4 bahan pakan kayak gitu untuk memenuhi ternaknya 24 jam kayak gitu. Itu jenenge 24 jam atau 1 hari. Terus selanjutnya suplemen pakan. Suplemen pakan itu kayak tambahan ya, kayak tambahan misalnya kayak gitu. Terus tambahan B12 misalnya, bahan vitamin D kayak gitu. Nah, itu adalah suplemen pakan. Nah, kalau suplemen pakan itu adalah suatu bahan makanan yang kaya akan zat makanan tertentu. Jadi misalnya sapinya habis melahirkan, dia itu tidak bisa bangun kayak gitu kan ya, doyong. Sapinya Yahya doyong kemarin ya, doyong misalnya ya, sapinya doyong terindikasi kurang kalsium dalam pakannya. Ketika sudah apa jenenge mendengar kuliah kayak gitu ya, langsung nyangkut. Oh, ini kata Bunda dia kalau sapi suplemen pakan kayak gitu. Ditambahlah kalsium. Nah, kalsium ini itu kan tepung tulang kayak gitu ya. Tepung itu nilai kalsiumnya tinggi kayak gitu ya. Itulah kaya akan zat makanan tertentu. Tepung tulang, kalsium misalnya. Nah, untuk sapi doyong mau dikeono suplemen pakai tepung tulang yang kaya akan kalsium. Ya. Terus selanjutnya tambahkan. Namanya juga tambahan ya. Kita membedakan suplemen dan tambahan. Suatu zat makanan yang ditambahkan ke dalam ransum dengan tujuan untuk daya guna dari makanan tersebut. Ini ya. Ingat, memperbaiki. Misalnya apa? Sapinya Ahmad makannya itu kurang kayak gitu ya. Dia berpikir ransum saya itu daya gunanya
biar palatabilitas kesukaannya ternak itu biar kayak gitu ya, kesukaan ternaknya biar tambah kayak gitu. Gini, dikasihlah tambahan pakan. Pakannya apa? Berupa garam. Garam itu bisa manipulasi saliva dalam gitu ya. Nah, jadi ransum itu menimbulkan nafsu makan ya. Nah, nafsu makan ke sapinya Ahmad tadi kayak gitu. Nah, itu daya guna kayak gitu. Nah, itu apa? Garam itu termasuk tambahan pakannya. Gitu ya. Terus namanya juga grazing. Itu rumput ya. Cara makan ternak sapi merumput di rumput. Itu jenenge grazing kayak gitu ya. Ada gambarnya. Nah, ini ternak sapi dilepas liarkan di padang rumput. Manan ambil sendiri rumputnya di padang rumput. Namanya grazing gitu ya. Digestibility atau di atau daya cerna. Daya cerna suatu makanan. Digestibility itu adalah daya cerna suatu makanan. Daya cernanya itu cepat lambat kayak gitu misalnya ya. Kalau pada manusia itu ya saat pagi hari itu dilarang mengkonsumsi makanan berat ya. Yang banyak karbohidrat gitu tuh sebenarnya tubuh manusia itu kalau pagi nggak bisa makan seperti itu gitu ya. Harus konsumsi yang digestible kayak gitu ya, atau daya cernanya itu yang, karena memang pada saat pagi hari kita itu disediakan pada saat apa ya, siklus apa senengnya siklus 24 jam kayak gitu itu sudah tersetting bahwa saat pagi hari itu disetting untuk mencerna makan kayak gitu. Nah, itu harus mengkonsumsi misalnya jangan yang nasi berat itu kita makan siang kayak gitu. Nah, itu eh, kayak di atas jam 12-an kayak gitu. Nah, itu makanan nasi berat. Nah, itu kalau pagi hari itu ya konsumsi buah kayak gitu ya. Kalau karbonya ya uh, kayak kayak gitu-gitu. Nah, itu cepat untuk mencerna kayak gitu. Nah, sama seperti sapi, daya cernanya itu kalau serat daya cernanya lama dia kayak gitu ya. Nah, otomatis kalau daya cerna yang cepat ya, konsentrat kayak gitu-gitu. Nah, itu daya cernanya dicerna terus diserap terus bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, itu. Selanjutnya adalah palatability atau kesukaan ya. Ini saya tadi bilang ya, kemampuan untuk makan. Daya apa ya? Hanya ternak kayak gitu ya terhadap suatu bahan kayak gitu. Palatability udah kayak gitu. Oh iya nih kalau dikasih rumput gajah sama rumput lapangan ya, atau rumput teki kayak yang lapangan itu kayak gitu ya. Nah, itu daya stabilitasnya rumput gajah kayak gitu ya. Nah, ternak sapi itu sukanya itu rumput gajah daripada rumput teki. Nah, itu daya palatabilitas kayak gitu ya. Kesukaan ternak kayak gitu. Lebih suka mana kayak gitu. Terus yang ke-9 itu adalah tempat memelihara sapi.
di mana sapi-sapi itu dilepaskan dalam rumput khusus dipelihara. Tadi ya. Jadi sapi-sapi ini tuh dilepaskan di padang rumput. Nah, inilah nanti produk dari hasil kayak gitu ya. Sapi-sapi berlabel organik itu nanti ya yang seperti ini kayak gitu ya. Kembali ke tanpa campur tangan manusia, ontek-ontek ataupun tambahan bahan-bahan anorganik kayak gitu. Ada sertifikat halal sama halal proses penyembelihan gitu. Kalau organik itu sertifikat itu untuk memastikan bahwa ini benar-benar dikasih makan organik kayak gitu ya, tidak campuran anorganiknya. Ini ya. Terus carrying capacity, kemampuan suatu padang penggembalaan untuk hijauan makanan ternak yang dibutuhkan ekor ternak yang digembalakan. Jadi harus tahu ya kapasitasnya. Oh, lahan sekian hektar, ada rumput gajahnya sekian kayak gitu ya. Nah itu berarti bisa dihuni misalnya kayak gitu. Jadi dihitung kayak gitu tuh carrying up yang belajar ke berikutnya kayak gitu. Cut and carry. Cara pemberian makanan pada ternak itu dipotong dan diberikan pada ternak ke kandang. Nah, ini kayak si Yahya itu ya, ternak kambing, punya ternak kambing, terus dia misalnya rumput kayak gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup ternak kambingnya. Setelah merumput kayak gitu, potong rumputnya kecil-kecil 5 sentian kayak gitu ya, itu dikasihlah ke kandang ternaknya. Nah itu namanya cut and carry. Nggak prasmanan kepada rumput kayak gitu ya. Ikan ya ini tak kasih ya rumput, udah tak potongin kecil-kecil banyak. Nah itu adalah cut and carry. Terus itu sebutan bahan makanan ternak yang terdiri dari hijauan yang telah dengan cara dikeringkan, tapi masih nilai gizi dan bermanfaat bagi ternak. Jadi pada saat musim kita itu kan di Indonesia ini kan ada musim negara tropis ya, ada 2 musim. Ada musim penghujan, ada juga musim kayak gitu ya. Nah, pada saat musim penghujan hijauan itu melimpah ruah, banyak hijauannya kayak gitu. Tapi ketika saat musim penghujan kayak gitu ya, tidak ke untuk peternakannya. Tapi kalau kemarau kayak gitu kan hijauan semakin menipis, bahkan kayak itu ya layu kayak gitu. Nah, misalnya pada hijauan musim gitu. Dengan cara apa? Salah satunya ini, yaitu rumput yang pada saat panen di penghujan kayak gitu, melimpah kayak gitu, dipotong kecil-kecil terus diangin-anginkan diangin-anginkan pakai sinar matahari kayak gitu ya, diawet. Nah itu udah kering kayak gitu, nah itu namanya gitu ya, kayak gitu. Nah kayak gitu ya, kering matahari kayak gitu, nah itu tidak merusaknya. Saya absen dulu, lupa nanti.
bentuknya hai itu kayak gini nih ya. Nah ini hai bentuknya kan kayak gitu. Kalau di negara sudah apa ya, sudah menerapkan ini udah dari zaman kapan ya? Emang di negara subtropis itu emang cerdas ya ternaknya nggak hidup kayak gitu. Aktif kayak gitu ya. Kalau di Indonesia ini jarang ya apa ya yang pakai sistem kreatif kayak gitu ya. Dibuat hai untuk mempertahankan atau mengawetkan hijauan kayak gitu. Kerja keras kayak gitu ya. Jadi memang kalau musim kemarau tutup aja ini apa nyari sampai ya sampai pokoknya ya dapat kayak gitu maksimal ya sukanya kayak gitu sih suka mengandalkan kayak gitu ya nah kayak gitu nggak ngandalin pikiran kayak gitu. Oh ya kalau musim penghujan kayak gitu ya nyari rumput aja sesuai dengan kebutuhan ternaknya kayak gitu ya gitu tanpa memikirkan oh iya besok kemarau ini saya ini lebih keras lagi tenaganya untuk nyari rumput enggak yang penting ternaknya itu makan aja itu cari lagi besok cari lagi kayak gitu loh kalau di manusia apa ya tidak cerdas dalam pengelolaan keuangan jadi tidak tidak memikirkan oh ya nanti itu harus udah nggak mikirin kerja lagi udah nggak mikirin lagi saatnya untuk bahagia jalan-jalan tanpa memikirkan uang berarti saya harus kerja keras dari misalnya kuliah itu selesai usia berapa 22 ya 2 sampai 35 atau 40 tahun itu fokus kerja uang diinvestasikan nanti ngunduh investasi sudah di usia 40 gitu. Jadi 40 tahun ke atas kayak gitu ya usia 40 nggak mikir uang lagi kayak gitu uang yang kerja buat loh kalau manusia kayak gitu ya jadi harus memikirkan ke depannya itu harus gimana kayak gitu. Jangan sampai diperbudak kerja terus sampai nanti jangan mau kayak gitu ya uang yang harus kerja buat kalau bisa seperti itu adalah bahas silase silase itu adalah pakan hidup fermentasikan nah itu untuk menanggulangi juga apa saat musim kemarau kayak gitu ya untuk kasih pakan hijauan yang sulit dikasih pakan hijauan yang difermentasi jadi hijauan kecil-kecil dikasih starter ya kayak buat tape itu singkong dibersihkan terus kasih ragi kayak gitu ya terus diperam kayak gitu ya anaerob kayak gitu ya sama hijauan itu di starter terus langsung dipop kayak gitu ya aerobkan kayak gitu berapa hari berapa bulan kayak gitu nah ketika memang sudah musim kemarau nah itu di untuk pakan hijauan ternak nah ini yang saya maksud tadi ya hai kayak gitu padang pengembalaan dilepas liar nah tadi kan udah bahas tentang pakan saya ingin bahas atau perkawinan ya nah pemuliabiakan ternak breeding adalah perkawinan atau pada ternak jadi kalau mau tinggi ya dikawinkan ternaknya kayak gitu ya ini salah satu faktor di dunia peternakan yaitu bangsa atau breed adalah kelompok hewan domestik dengan homogen. Jadi sama. Nah, homogen perilakunya karakteristik lainnya yang membedakan dari hewan. Kemarin bahas ya,
tentang bangsa-bangsa saya. Ada Bos Taurus, ada Bos Indicus, ada Bos Java, kayak gitu ya. Nah itu yang membedakan hewan lainnya kayak gitu ya. Misalnya Bos Indicus kayak gitu. Indicus itu berpuno kayak gitu. Kalau Bos Taurus tidak itu. Oh, kalau Bos Taurus itu dari subtropis. Kalau Bos Indicus dari tropis. Oh, ada kayak gitu. Kalau Bos Taurus kan sapi bule kayak gitu. Nah, itulah kan dari jenis bangsa lainnya gitu ya. Terus ada beberapa permainan pada ternak. Ada beberapa sistem permainan ternak. Yang pertama adalah pure breeding. Namanya itu perkawinan ternak jantan dan ternak dari jenis yang sama. Jenis iki podo. Pure kayak gitu ya. Misal kemarin kan udah belajar ya tentang bangsa, tipe kayak gitu kan. Nah, itu jenisnya sama. Sapi Eva sama kawin sapi Eva kayak gitu ya. Nah, itu pure breeding namanya. Suku Jawa sama orang suku Jawa. Nah, outbreeding. Sistem perkawinan dari hewan dari jenis yang sama tapi hubungan yang lebih dekat. Jadi jenisnya tapi ono jarak kayak gitu ya. Misalnya sapinya Ahmad bunting, lahir anak satu, lahir lagi anak kedua, anak ketiga kayak gitu. Anak satu sama anak dua ini dilarang dikawinkan kayak gitu. Jadi harus kalau outbreeding itu generasi keempat. Jadi generasi satu kawinkan sama generasi keempat. Ini namanya outbreeding kayak gitu ya. Dalam satu jenis kakaknya itu setidaknya ada 4 generasi atau sampai generasi. Outbreeding adalah praktik pembibitan yang kan untuk peternakan domba kayak gitu. Kalau peternakan sapi, kalau peternakan besar kayak gitu tuh ini apa terlalu lama kalau nunggu 4 generasi kayak gitu ya. Nah, apa satu sama anak pertama kedua kayak gitu kawinkan. Nah, kayak gitu bisa ya. Terus selanjutnya inbreeding. Sistem perkawinan sedara. Jadi sedara itu ya satu ibu misalnya atau satu generasi satu pejantan kayak gitu ya. Itu bisa kayak gitu ya. Jadi anak dari pejantan A. Pejantan ini betina 1, 2, 3, 4, 5 bunting bareng kayak gitu. Terus lahiran bareng, ya besar bareng ya udah anak nih kayak gitu dikawinkan. Nah itu namanya kalau biasanya kalau di kampus itu jadi apa nih yang satu kelas kayak gitu ya. Kayak gitu. Biasanya kalau oh ya ini apa kayak gitu misalnya. Oh ya ya sama siapa kayak gitu. Nah satu kelas kayak gitu ya sampai ke pernikahan misalnya. Biasanya ya inbreeding orang kreatif itu nah bukan yang nggak kreatif karena nggak ada yang lain kayak gitu. Nah itu konsekuensi perkawinan sedara adalah untuk meningkatkan frekuensi gen yang serupa. Jadi biar tidak punya kayak gitu ya. Nah, kalau line breeding suatu sistem perkawinan di tingkat hubungannya yang kurang dekat dari saudara dan biasanya diarahkan untuk mempertahankan keturunan terkait dengan beberapa nenek moyang yang jadi untuk mempertahankan generasi nenek moyang dari contohnya ya FH kayak gitu ya.
blondeng iku ireng ya tekan sok kiamat ya Eva itu ya blondeng-blondeng ireng putih kayak gitu ya. Blondeng cemeng putih kayak gitu. Nah, itu leading gitu. Jadi tidak kekerabatan dekat jauh kayak gitu ya. Generasi karena memang untuk mempertahankan nilai keturunan dari blondeng-blondeng putih kayak gitu. Tidak punah juga kayak gitu ya. Crossbreeding, perkawinan ternak jantan dan ternak betina jenis yang berbeda. Ya, misalnya kelas 1C bisa kelas 1A. Nah, itu ya. Perkawinan ternak jantan dan betina komposisinya jenis berbeda. Misalnya Eva dengan Jersey misalnya. Sama-sama ternak sapi perah ya. Nah, itu beda kayak gitu. Itu namanya cross. Oh, sapi bos itu sama sapi ongol kayak gitu. Nah, nanti sapi peranakan ongol kayak gitu ya. Crossbreeding itu menawarkan dua. Yang pertama heterosis atau dua saling menguasai yang disilangkan. Jelas ya. Kalau orang Jawa dapat bule, itu kan keturunannya jadi beraneka macam. Yang orang Jawa hidungnya pesek, bulenya hidungnya mancung. Tapi warna kulitnya mengikuti orang Jawa. Jadi hitam manis kayak gitu. Nah, itu proses. Saling melengkapi bangsa yang disilangkan. Nah, saling melengkapi ya. Tidak mungkin keturunannya 100% bule, kayak gitu nggak mungkin. Pasti ada dari misalnya dari yang hitam, kulitnya yang hitam manis, atau badannya pendek kayak gitu. Nah, itu saling melengkapi disangkannya kayak gitu. Biasanya kalau bule itu menurunkan matanya, terus hidungnya itu sama tinggi kayak gitu ya. Itu hetero nanti keturunan ya, fenotip yang diturunkan kayak gitu. Kayak itu ya, saling melengkapi kayak gitu. Jadi yang crossbreeding itu pasti heterosis kayak gitu ya. Jadi peranakan ongol, peranakan Eva kayak gitu ya, saling melengkapi. Kayak gitu. Terus kita bahas lagi ke pemuliabiakan atau sekalian kayak gitu. Definisi dari perkawinan secara umum dan ada secara khusus. Secara umum itu adalah teknik untuk memproduksi ternak melalui genetika kayak gitu ya. Jadi perkawinan itu untuk meningkatkan produk gitu. Jadi kalau mau meningkatkan ternaknya ya harus dikawinkan kayak gitu ya dengan melalui genetika pilihan kita kayak gitu. Oh, pengen susu saya itu pengen sapi saya itu produksi susunya per hari bu kayak gitu. Ya berarti sapimu taruh sapi-sapi yang produksi susu kayak gitu. Nah, itu untuk meningkatkan ternak kayak gitu ya. Nah, itu secara umum. Perkawinan itu apa? Itu adalah suatu teknik untuk meningkatkan produksi kayak gitu ya. Kalau di manusia untuk tidak memunahkan apa? Turunan itu ya. Nah, kayak gitulah. Agar tidak punah. Terus kalau khusus itu pemulia biakan berhubungan dengan manipulasi perbedaan biologi ternak untuk memperoleh keuntungan yang maksimal baik dalam jangka waktu pendek maupun lama kayak gitu. Nah, itu adalah manipulasi
kayak gitu ya. Tadi kan sudah saya bilang kan ya, saya mau pengen ternak, saya itu pengen produksinya itu 20 liter per hari ya. Cari bibit unggul dari bangsa sapi bule kayak gitu ya, Eropa sana ya, produksi susu tinggi kayak gitu, sama Eva kayak gitu kan, produksinya tinggi. Nah, kalau dikawinkan sama Eva kayak gitu berarti nanti peranakan Friesian Holstein jadinya ya. Nah, itu manipulasi perbedaan biologis kayak gitu ya. Nah, ya, untuk memperoleh keuntungan ben sapiku iki produksi ini ya do karo sapi bibitnya kayak dia peroleh keuntungan seperti itu. Jadi dimanipulasi kayak gitu ya. Dengan cara dikawinkan, milih kayak gitu. Tujuannya breeding itu untuk meningkatkan produktivitas, sifat produksi dan reproduksi ternak melalui peningkatan mutu genetiknya. Oh, sapi saya itu sapi Jawa, jadi pengen memperbaiki keturunan dengan aktivitas susu saya itu biar gitu misalnya. Ya wes berarti dikawinkan dengan misalnya Grand Jersey atau FH kayak gitu. Ya peranakan Holstein, peranakan Guernsey kayak gitu. Dengan jalan melakukan seleksi. Outputnya apa? Oh, pengen punya anak ganteng, putih, bermata coklat, hidungnya mancung, Bu. Oke. Wes milih bule sing kulitnya putih, terus mancung kayak gitu ya, matanya coklat. Itu daerah mana ya? Saya nggak tahu kayak gitu ya. Atau matanya biru, Bu, kayak gitu ya. Itu orang Eropa kayak gitu ya. Kamu cari kayak gitu kan bibitnya, udah minta dinikahin kayak gitu kan. Nah, nanti bermata biru, hidung kayak gitu. Nah, kayak gitu apa perkawinan atau breeding. Nah, ini adalah seleksi. Tadi bahas kalau mencari pasangan itu ya diseleksi dulu bobot bibitnya, jangan asal mau kayak gitu ya. Biar apa? Mutu keturunannya nanti jelas. Itu adalah suatu proses yang meningkatkan rataan dalam jumlah satu sifat ke arah yang lebih baik. Kayak gitu. Ikutlah peningkatan keseragaman. Nah, jadi memang harus sih. Oh, pengennya ini ya. Berarti saya harus ngawinkan ternak saya ke ini. Diseleksi namanya. Breeding proses perkawinan. Setelah diseleksi dapat kayak gitu ya. Dapat spermanya terus nanti dikawinkan saat musim kawin kayak gitu ya, saat birahi kayak gitu terus disontek IB kayak gitu. Terus kita bahas keragaman sifat atau performan dipengaruhi oleh dua faktor ya. Bilang bahwa faktor ini tuh sangat mempengaruhi kayak gitu, yaitu sifat faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik itu suplainya 30%, kalau lingkungan 70% kayak gitu ya. Nah, itu, jadi memang sangat berpengaruh ke nih performan ternak kayak gitu ya, dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Kalau genetiknya itu sapi bule kayak gitu ya, nah performanya nanti juga akan gede kayak gitu ya. Nah, kayak gitulah. Tapi faktor genetik itu mensuplai aja. Yang paling tinggi adalah faktor lingkungan.
Kalau genetiknya bagus, tapi jelek, genetik itu nggak muncul kayak gitu ya. Nggak bakal bisa muncul kayak gitu. Nah, kalau genetiknya bagus, bagus tapi genetiknya itu jelek, juga genetiknya ya apa tidak akan memperbagus genetik ini. Kedua belah pihak ini saling keterkaitan. Jadi kalau pengen genetiknya susunya dapat susu 20 liter kayak gitu ya, genetiknya bagus kayak gitu, harus didukung lingkungan, kandangnya yang bersih kayak gitu ya, jadi ada kuman-kuman itu ya yang mempengaruhi sistem kesehatan ternak kayak gitu, pakan memenuhi standar kebutuhan ya, tidak stres ternaknya kayak gitu. Nah itu faktor-faktor, lingkungan kandangnya nyaman, tidak jorok kayak gitu. Nanti bisa menimbulkan penyakit kayak gitu. Nah terkontaminasi terus nanti kena apa kejenannya dan sebagainya. Nah itu kan mempengaruhi kayak gitu ya. Ketika dia bagus, lingkungannya didukung bagus ya klop dia kayak gitu. Karena lingkungan itu 70% genetik itu muncul kayak gitu. Genetik itu ditentukan gennya, ya jelas ya, dan kromosom kayak gitu. Genetik namanya ya, yang dimiliki oleh ternak individu. Misalnya genetiknya 20 liter di susunya, bisa produksi susu 20 liter per hari kayak gitu. Ahmad mau pengen ternaknya sapi tadi, Ahmad pengen punya produksinya 20 liter hari kayak gitu. Berarti sapinya Ahmad harus dikawinkan yang produktivitasnya tinggi kayak gitu, biar ketular kayak gitu ya. Nah itu faktor genetik kayak gitu. Jadi kalau sudah nanti udah dapat spermanya ya, udah disuntik IB kayak gitu, ternaknya disuntik IB. Nah itu terus ternaknya Ahmad itu bunting kayak gitu ya. Nah itu harus didukung lingkungan bagus kayak gitu, biar nanti sapi yang lahir ya, sapinya yang lahir tadi sehat gitu, menurunkan dari generasi awal kayak gitu ya. Nah genetik ini sangat tergantung pada kapan individu yang bersangkutan berada, namanya juga lingkungan ya. Gitu. Ya genetiknya itu misalnya di lingkungan genetiknya itu misalnya genetik darah biru misalnya ya, atau keraton kayak gitu ya. Nah kayak gitu ketika lingkungan itu mendukung kayak gitu ya, nah itu output ya ya kayak orang yang didukung dengan lingkungan-lingkungan yang mendukung. Tapi kalau genetiknya keraton tapi diumbar nenggon dunia, misalnya dunia gelap ataupun dunia alam kayak gitu ya, jadinya ya kayak gitu ya, karena lingkungan itu akan mempengaruhi 70% dua anak misalnya ya, sama-sama punya darah biru kayak gitu ya, atau darah gitu, yang satu ditempatkan di lingkungan keraton, yang satu lingkungan yang tidak mendukung kayak gitu ya. Nah itu enggak kayak gitu ya. Nah ini berantakan nanti anaknya kayak gitulah gambar ya. Nah ini yang heritabilitas atau sifat fenomena dari induk kepada keturunannya. Misalnya hidungnya mancung kayak gitu, nanti diturunkan misalnya. Tuh, heritabilitas itu disimbolkan kuadrat H². Secara teoritis berkisar 0 sampai 1. Dari sini itu dapat dihitung dengan membandingkan atur hubungan atau kesamaan
produksi individu-individu yang mempunyai hubungan kekerabatan. Nah, ini ya nilainya ya. Saya ambil nilai dari sapi perah dan kambing perah. Jadi semakin tinggi nilai H-nya, kuadratnya kayak gitu ya, semakin mendekati 1 kayak itu akan menurunkan akan banyak lebih menurunkan ke anaknya. Jadi sifat misalnya atau sifat produksi susu 0,2 sampai 0,3. Terus protein persen protein itu diturunkan 0,4 sampai 0 persen lemak itu diturunkan 0,5-0,6. Berarti kan ini tinggi ya. Kalau sudah di atas itu tinggi dia. Nah, intinya itu 0 sampai 0,1. Berarti ini enggak berpengaruh di keturunan. Ini juga tidak. Nah, itu kalau pada sapi perah, kalau kambing perah di susu itu diturunkan 0,3 sampai 0,4. Susu itu 0,4 sampai 0,6, lemak susu itu sampai 0,6. Berarti yang diturunkan tuh ini. Nah, ini nilai dari hereditas ya. Rendah, sedang, dan tinggi. Tinggi ini kemungkinan besar akan diturunkan pada kayak gitu ya. Nah, kalau sudah 1 sampai 1 kayak gitu tuh tinggi. Kalau sedang, kalau rendah itu nih. Semakin tinggi nilai hereditabilitasnya itu maka diturunkan sangat dipengaruhi oleh gennya. Misal Ahmad mau pengen susu sapinya itu persen lemaknya itu tinggi kayak gitu. Harus dikawinkan sama karena hereditabilitas itu ya, berarti dikawinkan sama ternak-ternak persen lemaknya kemarin yang tinggi itu apa, Guernsey misalnya, lemaknya tinggi kayak gitu. Ya kayak gitulah manusia ya, biar mendapatkan sifat atau mutu terbaik kayak gitu. Selanjutnya adalah bahas repeatabilitas. Namanya repeat itu berulang ya. Penampilan sifat yang sama pada waktu beda dari individu yang sama sepanjang hidupnya. Namanya juga repeatabilitas. Sampai kiamat nanti kalau bentuk dari sapi FH ya, sapi FH peranakan itu adalah blondeng-blondeng ireng putih kayak gitu. Putih kayak gitu ya. Sampai kiamat nanti kamu jadi kakek nenek ceritain ke cucumu kayak gitu ya. Nah, kayak gitu kayak gitu karena memang sifatnya itu sama sampai ke kayak gitu ya wes nak blondeng-blondeng ireng putih sampai kayak gitu ya. Nah, repas ini dapat digunakan untuk mendukung sifat individu di masa mendatang. Sapinya sapi harus dikawinkan sama Eva itu ya nanti akan berundang juga warnanya gitu ya, prediksi ke depannya. Terus selanjutnya bahas tadi udah pakan udah, perkawinan udah, sekarang bahas tata kelola manajemen. Manajemen pemeliharaan ternak, ya, tata manajemen itu tata pengelolaan perkawinannya, pemberian pakannya, pengelolaan perkandangnya, dan pengelolaan kesehatan ternak. Jadi kayak gitu ya, dari mulai perkawinan. Oh ya, kalau produktivitasnya tinggi ya, ketika dia itu beri tindakan IB. Kalau birahi dengan IB lagi sampai nanti bunting. Misalnya 50 ekor sapi, birahinya kamu tahu birahi kayak gitu ya, terus langsung ketika tahu tanda-tanda birahi langsung cepat 50 ekor tadi bunting semua. Karena itu meningkatkan produktivitas ya nggak? Nah,
Selain itu juga pada penanganan hasil ternaknya, meliputi saran ya, terus tentang pengaturan pekerjaannya itu juga harus ditata. Keberhasilan peternakan itu tata kelola atau manajemen yang baik. Kalau tata kelolanya baik, sistematis, teratur, nah itu keberhasilannya di situ. Stakeholder yang berperan dalam manajemen pemeliharaan atau orang-orang manusianya yang berperan itu yaitu peternaknya, ada dokter hewannya, terus pengusahakannya, nah yang mensuplai pakan, terus pengusahanya. Kalau peternakan itu penghasil susu, berarti susu ini ditelah gitu ya. Nah, kayak TPHT, teknologi pengolahan hasil gitu. Nah, susu ini dijadikan yogurt kayak mentega kayak dan lain sebagainya. Terus ada RPH-nya, terus ada dari diawasi dinas peternakan kayak gitu misalnya. Dan kesehatan hewan misalnya ya. Terus pedagang ternak atau gitu. Nah, itu ruang lingkup dari stakeholder yang berperan dalam manajemen pemeliharaan ternak. Kayaknya udah selesai nih. Udah kan? Oke, itu pembahasan pada pagi